Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak, Ibu, selaku pembimbing dan penguji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya dengan judul Potensi Uji Ekstrak Daun Pare Momordi Cacarantia terhadap mortalitas kutu rambut Pendiculus humanus capitis dan sumbangsinya pada materi bioteknologi kelas 12. Perkenalkan, nama saya Farhan Asyari dengan NIM 1930207099. Adapun pokok pembahasan saya yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropika terbesar dengan keanekaragaman hayati, terutama keanekaragaman tumbuhan. Di Indonesia terdapat banyak flora tanaman obat tradisional yang terbukti mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Semua tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi ini memiliki manfaatnya masing-masing, sehingga dapat dijadikan obat-obat. Tanaman obat yang daunnya dapat dimanfaatkan untuk membasmi kutu rambut. Salah satunya ialah ekstrak daun pare. Juga merupakan salah satu bahan alami dengan kandungan flavonoid, saponin, tanin, fenolik, polifenol, dan alkaloid. Kutu rambut atau Pendiculus humanus capitis ialah parasit kecil yang ditemukan di kulit kepala dan mempunyai kemampuan untuk menghisap darah di kepala. Hal ini sesuai dengan pernyataan Anshar. Kutu ini bergerak dengan cara merayap, tidak bisa melompat atau maupun terbang. Kutu ini bisa menyebabkan terinfeksi pendiculosis. Pendiculosis ialah salah satu penyakit kulit kepala yang disebabkan oleh kutu rambut. Adapun rumusan masalah yang pertama itu, apakah ekstrak daun pare memiliki kandungan terhadap mortalitas kutu rambut? Yang kedua, berapakah konsentrasi daun pare yang paling efektif digunakan sebagai mortalitas kutu rambut? Yang ketiga, apa bentuk sumbangsi penelitian ini dalam pembelajaran biologi? Adapun tujuan penelitian, yang pertama itu untuk mengetahui bahwa ekstrak daun pare memiliki kandungan terhadap mortalitas kutu rambut. Yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi dari ekstrak daun pare yang paling efektif digunakan terhadap mortalitas kutu rambut. Yang ketiga itu sumbangsi pada penelitian ini berupa RPP. Nah, manfaat penelitiannya, kalau dari segi teoritis, melalui penelitian ini, penelitian berharap dapat memberikan sumbangsi ilmiah dalam ilmu biologi, khususnya pada materi bioteknologi. Kalau dari segi praktis, manfaatnya bagi peneliti sangat bermanfaat, yaitu sebagai ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan menambah ilmu tentang kegunaan daun pare dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat dihubungkan dengan produk sampo anti kutu rambut. Kalau bagi Universitas Islam Negeri dan Palembang, dapat digunakan untuk menambah koleksi di perpustakaan serta dapat digunakan sebagai referensi. Bagi masyarakat itu dapat mengetahui cara memanfaatkan daun pare sebagai pengobatan kutu rambut. Ini ada batasan masalahnya. Yang pertama itu sampel yang digunakan pada penelitian ini berupa tumbuhan pare dan ekspannya digunakan ialah dari daunnya. Yang kedua itu
Konsentrasi masing-masing ekstrak daun pari yang digunakan sebesar 8%, 10%, dan 12% gram per mili. Gram per mili. Nah, yang ketiga itu parameter yang diamati dalam penelitian ini yaitu ekstrak daun pari terhadap mortalitas kutu rambut. Nah, keempat itu sumbangsi pada penelitian ini berupa RPP. Nah, kita masuk ke bab 2. Pada bab 2 ini ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu pengertian dari tanaman pari kan, dijelasi morfologinya. Bahwasannya tanaman pari merambat dengan pembelit atau sulur berbentuk spiral, bercabang. Batang berusuk 5, panjangnya 2-5 meter, yang mudah berambut atau daunnya rapat daunnya. Daun tunggal bertangkai yang panjangnya 1,5 sampai 5,3 cm. Selanjutnya yaitu klasifikasi tanaman pari. Nah, klasifikasinya itu dari kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae. Bisa kita lihat di PowerPoint atau di makalah. Selanjutnya itu kandungan daun pari. Daun pari mengandung senyawa seperti saponin, tanin, flavonoid, triterpenoid, glioksida, dan mengandung momordisin, momordin, karantin, asam, trikosamin, resin, asam resistan, vitamin A dan C, serta minyak lemak terdiri dari asam aleat, asam linoleat, asam stearat, dan paleosterat. Manfaat dari pari. Daun pari sejak dahulu digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat dikarenakan pari mempunyai sifat khas yaitu pahit. Dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan pengobatan seperti mengobati kutu rambut, cacingan, demam, bisul, malaria, dan lain-lain. Kita lanjut ke kutu rambut. Nah, ini disebut Pediculus humanus capitis. Nah, di sini morfologinya memiliki ciri badan memanjang dan pipi. Abdomen terdiri dari 9 ruas berwarna putih abu-abu, torak dari kitin segmennya bersatu. Nah, kalau dari mata Pediculus ini terdapat pada bagian kepala sebelah lateral. Kepalanya berbentuk ovoid dengan alat penusuk yang dapat memanjang. Pediculus ini dapat berpindah tempat dengan cara terbang. Karena kutu rambut tidak memiliki sayap, terdapat sepasang kaki yang terdiri dari atas 5 ruas. Tidak memiliki kaki yang kuat untuk melompat, sehingga kutu berpindah dari satu rambut ke rambut lain dengan bantuan cakar di kaki mereka dan satu capit berbentuk kait yang berfungsi untuk pegangan erat pada rambut penderita. Nah, ini klasifikasi dari kutu rambut. Nah, bahwasannya itu kalau Pediculus humanus capitis yang betina memiliki panjang tubuh kira-kira 3 mm dan bentuk alat kelaminnya itu seperti huruf V terbalik. Yang selanjutnya itu ekstrak. Ekstrak merupakan proses dilakukan oleh cairan penyari untuk menarik keluar beberapa zat aktif yang terdapat pada tumbuhan. Nah, selanjutnya materi bioteknologi. Pengertian dari bioteknologi. Bioteknologi artinya ilmu yang mempelajari penerapan prinsip biologi, berasal dari istilah Latin yaitu bio,
hidup, teknos, teknologi atau penerapan, dan logos ilmu. Jadi secara lengkap biotehnologi diartikan sebagai cabang biologi yang mempelajari penggunaan organisme dengan bantuan teknologi untuk penyediaan barang dan pelayanan bagi kepentingan manusia. Nah, sumbangsi pada materi bioteknologi yang akan diberikan dari penelitian ini mengarah pada mata pelajaran bioteknologi kelas 12 SMA atau MA. Data dan informasi yang diperoleh akan disumbangsikan dalam media pembelajaran dan berupa video yang berisikan prosedur pembuatan ekstrak tumbuhan pari terhadap mortalitas kutu rambut. Nah, ini penelitian terdahulu yang pernah diuji seperti uji toksitas kombinasi ekstrak etanol daun pari, Carinthia, temu putih, dan Bangle Zigiber purpureum Rox. Dan selanjutnya, kalau dari Ilham itu, Ilham Kurnianti yang berjudul Uji Mortalitas Larva Nyamuk Aedes aegypti setelah pemberian ekstrak daun pari Mauritia Carinthia. Nah, terakhirnya itu Erna Cahyaningsi yang berjudul Uji Efektivitas Ekstrak Daun Pari sebagai bahan pengawet alami buah tomat. Hipotesis penelitian. Yang pertama itu ekstrak daun pari tidak berpengaruh terhadap mortalitas kutu rambut. Itu HO-nya. Hipotesis 0. Kalau hipotesis satunya, ekstrak daun pari berpengaruh terhadap mortalitas kutu rambut. Nah, kita masuk ke bab 3, jenis penelitiannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Dalam penelitian kualitatif, penelitian menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian. Definisi operasional variabel dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian. Prosedurnya berbasis biologi murni. Yang pertama itu dari observasi, mempersiapkan alat dan bahan penelitian, proses sterilisasi, preparasi sampel, proses ekstraksi sampel. Kalau prosedur penelitian berbasis pendidikan, penelitian ini dari pendahuluan, potensi dan masalah, pengumpulan data, pengkajian materi. Teknik pengumpulan data yang pertama itu observasi, wawancara, angket, dokumentasi. Itu saja dari presentasi proposal saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.